Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Sol Sepatu Ajaib. Tentunya channel yang selalu membahas tuntas tentang perbaikan ya. Pokoknya perbaikan itulah pasti kawan-kawan sudah paham. Yang biasa melihat konten saya, yang belum biasa melihat, semoga nanti bisa dikepoin channel saya berkaitan tentang apa aja. Oke, dan di kesempatan video kali ini saya kedapatan sandal ya, sandal Carville nih ya, tulisannya Carville, Carville nih. Masih baru nih keadaannya, masih baru. Ini juga bawahnya ada tulisannya nih Carville. Masih belum terkena debu ya, belum pernah dipakai, tapi ini harus, kata yang punya harus langsung disol karena ya yang namanya sandal sekarang, sandal walaupun ini original, tapi ya biar lebih awet harus dijahit ya. Itu orangnya sudah paham seperti itu, bagus banget ya. Jadi untuk kawan-kawan ya, yang punya sandal seperti ini jangan pernah bingung lagi ya kalau seandainya kawan-kawan ragu, langsung aja dijahit. Karena nggak apa-apa kok, hasilnya juga nanti akan bagus juga. Oke, langsung saja simak di meja pengerjaan bagaimana proses saya menjahit sandal ini agar hasilnya keren banget. Mari kita simak bareng-bareng. Oke ya, dan kali ini saya sudah di meja pengerjaan ya. Untuk menjahit sandal seperti ini itu perlu disayat ya. Dan saya akan memperlihatkan dulu ya yang sudah dijahit tuh ya. Seperti ini nih, ini perbedaan ya antara yang belum dijahit dan sudah dijahit ya. Ini yang sudah saya jahit ya. Ya, ini hasil jahitannya ya. Saya pakai benang hitam nih. Dan ini yang belum dijahit ya. Yang sudah dijahit. Oke, saya singkirkan dulu yang sudah dijahit. Saya mau fokus di yang belum dijahit. Dan sekalian ya, saya mau unboxing ya. Ini kebetulan lem saya habis dan tadi lem saya datang biar kawan-kawan itu, saya itu tidak hoak ya. Saya juga memakai lem Hanjiao ya. Loctave by Hair itu saya memakai. Tapi kali ini, aduh saya bilang, kali ini yang datang adalah Hanjiao. Oke, ini Hanjiao nih. Dan link pembelian silakan kawan-kawan di itu aja, dikepoin aja ya di Instagram saya ya. Link pembelian ada di Instagram saya. Nama Instagramnya sama dengan nama channel ini. Dan kalau kawan-kawan mau follow silakan aja. Kalau nggak penting nggak usah di follow ya. Kalau kawan-kawan rasanya itu penting dan harus di follow, follow aja. Kalau nggak penting juga nggak usah di follow. Ini ya lemnya ya. Nanti kawan-kawan kepoin linknya dan toko pembeliannya di Instagram saya di bagian sorotan. Saya beli berapa piece nih? Berapa unit? Saya beli 4 unit. Nah, ini ya ada 4 unit. Nah, ini Hanjiao transparan. Oke ya, dan ini lemnya mau saya singkirkan dulu ya. Saya mau fokus ke tutorialnya. Dan bisa kawan-kawan lihat ya, ini jarak antara outsole ya ini ya dan upper itu jauh. Tapi walaupun jauh ini tidak perlu disayat agak ke bawah ya, karena nanti saya bisa pakai teknik miring ya. Jadi saya seperti biasa aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau menyayat dulu ya. Ini ya. Proses menyayat sandal. Jadi kawan-kawan yang mau belajar sol sepatu ini jangan menyerah. Karena yang namanya belajar itu tidak langsung bisa. Dan pasti tangannya lecet. Dan pasti nanti ketika menjahit itu susah banget ya. Ada yang jarumnya patah. Ada yang benangnya putus ya. Ada yang mengalami yang paling parah itu tangannya terkena jarum. Ya, jadi jangan patah semangat ya ini ya. Jadi jangan patah semangat karena saya juga dulu mengalami hal yang sama ya. Mengalami seperti jarum putus berkali-kali ya. Patah maksudnya. Maaf ya saya agak pilek ya. Saya jarum patah berkali-kali terus benang putus sudah nggak kehitung lagi ya.
terus menyayat juga, tangan terkena jarum sayat juga sering dulu, apalagi tangan terkena jarum sol juga sudah biasa. Nah, ini sudah selesai menyayat, waktunya saya menjahit ya. Dan di sini saya memakai benang hitam yang nomor 9 ya. Saya memakai benang hitam. Saya mulai dari bagian dalam yang sebelah sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan menusuknya itu miring ya, seperti ini nih. Nah, miring ya. Miring nih. Nah, itu ya. Miring seperti ini. Agar hasilnya tidak terlalu ke tengah ya. Agar hasilnya tidak terlalu ke tengah. Karena kalau ke tengah nanti kurang kuat dan hasilnya akan jelek. Kita ukur dulu benangnya agar nanti sisanya tidak terlalu banyak dan tidak mubazir ya benang kita. Dan caranya adalah miring ya. Ini tatakannya, walaupun tatakannya di sini, jangan sampai tangan kita dari bawah seperti ini. Ini namanya kerja sangat susah ya kalau dari bawah seperti ini. Karena mendorong ke atas itu susah. Karena saya tidak di paha, saya di meja ya. Beda lagi kalau di paha ya. Kalau di paha cukup ke bawah seperti ini ya, mudah. Karena saya ada mejanya. Jadi saya jangan seperti ini ya, jangan ke atas seperti ini. Susah banget ya. Caranya adalah kita harus miringkan sendalnya seperti ini. Dan kita coblos seperti ini ya. Jadi ini tangan sejajar ya, sejajar sama siku, sejajar seperti ini. Jadi tidak terlalu istilahnya tidak terlalu ngoyo lah ya, tidak terlalu terpaksa ya tangannya. Jadi miring seperti ini. Kalau seperti ini kan terpaksa ya, susah nih tangannya dari bawah susah. Kalau dari bawah susah banget ya. Seperti ini juga susah. Karena harus miring. Nanti memiringkannya paling nggak juga seperti ini ya. Contoh misal ya, seperti ini nih. Seperti ini ya. Ini memiringkannya juga nanti seperti ini ya. Ini kerja yang sangat tidak efektif ya. Sangat susah. Makanya kita harus tangannya ya, separuh ini, separuh jari-jari itu masuk di sini ya. Jangan ke sana semua, ke sini jangan, nggak efektif. Masuk segini ya. Nah, seperti ini. Tangannya itu bentar. Tangan kita yang satu, yang kiri, ini yang kanan pegang jarum ya. Cara pegangnya adalah biar kawan-kawan paham seperti ini. Cara pegangnya seperti ini ya. Nah, seperti ini cara pegangnya. Jangan seperti ini. Nanti ini akan bisa kemana-mana, tidak sesuai di titik ya. Ini seperti ini. Ini biar mengontrol bagian ini, mengontrol bagian depan, biar nanti ketika mencoblos itu pas ya. Ini harus dikontrol bagian depannya. Dan ini kekuatan kita adalah di sini karena jarum saya pendek ya. Ini gegang jarumnya pendek, jadi ini bisa masuk di sini ya. Kekuatannya maksimal karena nanti bisa mendorong pakai ini, pakai bagian dalam telapak tangan. Dan usahakan posisi jarum, posisi menghadap jarum itu menghadap seperti ini ya, menghadap ke depan. Nanti kan saya akan mencoblos seperti ini ya, seperti ini. Jadi jarumnya itu menghadapnya ke sana ya, ke depan. Seperti ini posisinya, menghadap ke depan. Tuh kurang fokus ya. Ya intinya seperti inilah, pokoknya menghadap ke depan. Dan tangan kita separuh jari ya, bukan separuh tangan ya, separuh jari masuk ya. Separuh jari masuk. Tujuannya untuk apa? Kok tidak masuk semua? Agar jari kita bisa menahan di sini ya. Karena terutama masih di bagian belakang ya. Ini kalau kayak gini kita nggak bisa nahan ya. Ketika kita nyoblos ini nggak bisa menahan ya, jarinya nggak bisa menahan. Tapi kalau kita seperti ini ya, kita masuk separuh. Ketika kita coblos ya, jari kita bisa menahan di sini ya. Nih, jari kita bisa menahan di sini ya, menahan ketika jarum mau keluar ya. Jadi ini tangannya yang separuh itu masuk, dan jari kita, jari tengah dan jari jempol itu bisa menahan di sini. Kok harus ditahan segala?
Ini ya harus ditahan nih. Ini tuh jarumnya ada di tengah-tengah tangan ya. Kok harus ditahan segala? Iya, kalau nggak ditahan nanti lem ini kedua ini bisa mengelupas ya. Kalau ini baru aman ya. Dan setelah itu ini bisa mencantolkan ya. Tapi jari kita masih tetap di sini ya. Nah, bisa mencantolkan seperti ini. Nah, kawan-kawan pasti nanti kerjanya akan cepat setelah bisa menguasai teknik seperti ini ya. Ya, akan menguasai teknik seperti ini tadi. Dan seperti ini ya. Ini masih di tengah-tengah. Boleh seperti ini, boleh seperti ini, senyamannya ya. Dan ini miring ya. Ini miring, posisinya bukan seperti ini ya, bukan terlentang. Sandalnya miring. Ketika kita menjahit ya, agar lebih mudah sandalnya itu miring. Ini masih miring ya. Jangan di terlentangkan, miring. Walaupun kita memasukkan benang seperti ini tetap posisinya miring ya. Kita menarik keduanya tapi posisinya tetap miring ya. Nah, seperti itu. Itu akan lebih mempermudah kita ya. Lebih mempermudah kita dalam menjahit. Dan posisi jarum tetap kita pegang ya seperti ini. Jadi posisinya jarum itu dipegang memakai jari kelingking dan jari manis ya. Jari ketiga jari jempol, tengah sama jari telunjuk itu kita memasukkan dan menarik benangnya ya. Dan posisinya seperti ini ketika mau menusuk, ketika seperti ini ya, posisinya seperti ini, posisi jarinya ya, jari yang pegang jarum. Dan kita bisa mencantolkan benangnya bisa seperti ini nih. Bisa dari atas. Bentar nanti saya contohkan di sini ya karena di bagian ini tertutup sama strap, tidak terlalu terlihat. Berarti saya akan perlihatkan ketika sudah tidak tertutup strap ya. Oke ya. Jadi keadaan sandalnya miring ya. Jadi menjahitnya bisa cepat. Dan kalau sudah masuk di area sini, tangan kita juga mengikuti ya. Tangan yang di dalam ini juga mengikuti maju ya, ikut maju. Kalau seandainya maju itu susah, tapi nggak apa-apa ini masih bisa maju ya. Tangan kita masih bisa maju. Nah, seperti yang saya bilang tadi, mencantolkan jarum bisa dari luar ya. Ini dari luar, contoh misal dari luar ya. Ini lihat ya, lihat jarum sama benangnya. Ini yang namanya dari luar ya. Seperti ini. Nah, saya akan mencontohkan yang dari dalam. Ya, yang dari luar lagi ya, contoh. Nah, seperti ini dari luar. Yang dari dalam ini contoh mencantolkan lagi ya, mencantolkan sepatu jarum yang dari dalam ya. Ini yang dari dalam. Nah, sama saja. Tapi saran saya kalau mau dari dalam terus, kalau mau dari luar terus ya. Dan setelah seperti ini sudah mentok di bagian jepit ya, jepit depan, alangkah baiknya tangan kita keluarin. Terus kita ganti seperti ini nih. Contoh misal. Nah, strap kita tekan seperti ini dan ini kita tarik ya. Benang kita tarik agar agak longgarkan biar mudah. Jadi seperti ini nih. Nah, jadi ditekan seperti ini ya. Jadi mudah ya. Areanya itu jadi mudah ya. Karena ini tekan ya. Ini ditekan pakai tangan seperti ini. Nah, jadi areanya itu mudah dan ini masih tetap miring dan tangan kita sudah di luar, tidak di dalam strap sandal ya. Jari kita atau tangan kita sudah di luar dan kita mulai lagi mengeksekusi lagi ya. Jadi lebih mudah tuh ya karena kalau pakai cara-cara yang betul itu pasti cara mudah dan hasilnya akan maksimal ya. Oke, nanti kita lanjut di kalau sudah sampai di depan aja ya. Oke, dan untuk bagian depan ya ini sudah sampai bagian depan bisa kita terlentangkan seperti ini atau bisa kita tarik ke atas seperti ini ya. Tapi kalau mencoblos usahakan jangan dari bawah ya, susah. Kalau mencoblos kita tarik dari ke atas seperti ini. Dan kalau sudah tercoblos bisa kita
dari langsung terlentangkan ya, nggak apa-apa dari bawah karena ketika di bagian depan itu dia sudah tidak berat ya, bagiannya sudah tipis ya, dan bisa. Ini tutorial cara menjahit yang pakai yang dengan meja ya. Kalau yang di paha beda lagi ya. Kalau yang di paha itu kan dijepit dari paha ya. Kalau ini di meja. Jadi cara tidak langsungnya tangan kita harus menahan ya. Karena kalau dari paha kan itu ya. Kalau dari paha kan itu ditahan ya, ditahan di paha. Tapi kalau ini tangan kita yang harus menahan ya. Dan mana bang yang lebih bagus? Nggak ada yang lebih bagus, nggak ada yang lebih baik. Yang lebih baik adalah yang menurut kawan kebiasaannya ya. Kalau kebiasaannya enakan pakai paha, silakan. Kalau keenakan lebih enak pakai meja, silakan ya. Jadi nggak ada yang lebih, mana yang lebih unggul, mana yang lebih cepat. Yang lebih cepat adalah yang menurut kawan-kawan biasa. Cuman karena saya itu tempat ini ya, karena ini pakai meja ya. Karena saya itu ada kiosnya ya, ada mejanya, dan saya pikir daripada kok kesusahan saya harus pakai paha, kan ada meja ya, sekalian pakai meja aja karena biar bisa menaruh apapun di sini tuh mudah ya, menaruh jarum, menaruh benang, menaruh apa kan di sini kan mudah ya, nggak perlu kita taruh-taruh di mana lagi ya. Jadi sudah ada meja pengerjaan itu akan lebih bahasanya itu lebih baik lah ya. Tapi kalau menurut pengerjaan lebih enak mana, lebih cepat mana itu ya yang menurut kawan-kawan kebiasaannya itu ya lebih enak dari mana. Ya, ketika sampai sini, ketika saya mencoblos itu miring ya. Baru ketika menarik itu saya agak turunkan ya. Nah, seperti ini. Kawan-kawan bisa mencoba lah ya. Ketika mencoblos mengaitkan benang, saya miring ini ya posisi sandalnya, tapi ketika saya menarik posisinya saya tidurkan lagi. Kalau kawan-kawan pengen menginginkan hasil yang lebih cepat, harus seperti ini nih ya. Ketika ini menarik, ini juga harus menarik. Nah, seperti ini. Ini lebih cepat ya. Tapi terserah yang mana yang kawan-kawan sukai ya. Mau yang lebih cepat atau yang santai. Kalau saya pilih yang santai ya. Jadi ya biar lebih nyantai aja kerjaannya ya. Jadi nggak usah terlalu buru-buru. Toh kerjaan juga sudah masuk semua, nggak mungkin kan orang mengambil lagi. Jadi pasti orang itu akan sabar-sabar menerima kerjaan kita ya. Yang tentunya kita juga harus mengasih estimasi waktu, tidak hanya kita asal-asalan enak-enakan nyantai-nyantai walaupun kerjaan banyak, nggak seperti itu ya. Kita harus benar-benar waktunya dimaksimalkan. Janji hari Seninnya, hari Senin juga harus sudah jadi ya. Kita harus menepati janji karena janji adalah hutang ya. Walaupun kita ini punya kerjaan punya kita, terus jadwal kita yang ngatur, tapi kalau sudah janji itu hutang dan harus ditepati sesuai dengan janji yang kita ucapkan. Dan ini sudah mencapai di bagian strap ya. Kalau kawan-kawan pengen unik bisa menjahit ini ya, pakai benang merah atau benang putih atau benang krem ya, yang mencolok seperti ini ya. Jadi hasilnya akan ya ada putih-putihnya seperti ini. Ini buat motif aja, tapi karena tadi yang punya itu minta agar jahitannya tidak terlalu terlihat, ya udah saya pakai benang yang hitam aja, yang di warna hitam itu tenggelam dan tidak terlalu nampak jahitannya. Saya jeda aja ya, lanjut nanti ketika saya menali ya. Ini hasilnya sudah agak kelihatan ya. Oke ya, dan bagian belakang juga sandalnya tidak saya angkat ya. Karena bagian belakang ini mudah banget ya. Dan kita akan lanjut, dan ini juga sudah mau selesai ya.
Ini kalau saya nggak sambil bikin video ya paling 15 menit ya. Ini selesai. Ini karena saya bikin video tadi ada intro juga ya, jadi membuat ini lama ya. Dan saya juga nggak mau cepet-cepet ya, karena saya mentutorialkan harus sedetail mungkin, kawan-kawan sepaham mungkin ya. Jadi saya itu mengibaratkan saya sebagai kawan-kawan ya, sebagai orang yang masih belajar ngesol ya. Ini cara menalinya, kalau bingung dan kepo, penasaran dan tidak tahu, bisa disimak di video saya yang awal-awal ya, cara tali simpul di akhir sol sandal, pasti ada di situ cara menalinya seperti ini. Ini sudah selesai, tinggal kita gunting atas, gunting bawah, sudah. Terus lanjut setelah itu kita bisa memasukkan sisa benang yang ada di sini ya. Benang kita masukkan. Dan alhasil ini sudah selesai. Dan untuk jepitnya kita tidak perlu jahit ya, karena ini masih baru, takutnya nanti air meresap atau masuk ke dalam permukaan atas ini lewat bagian dalam yang kita coplos. Jadi biarkan saja, karena ini saya rasa kuat, dan nanti kita akan jahit setelah ini lepas aja ya. Jadi kalau sudah lepaskan nggak masalah ya, kita jahit. Dan ini adalah hasilnya ya, hasil saya menjahit tadi ya. Hasilnya tetap lurus ya, tetap bagus, tetap baik ya, tidak terlalu membuat sandal ini cacat. Dan semoga kawan-kawan bisa terinspirasi dari jahitan saya, dan semoga yang mau menjahit sendiri di rumah silahkan ya. Kurang lebih hasilnya akan seperti ini kalau kawan-kawan teliti saat menjahit sandal. Oke kawan-kawan, saya akhiri video ini, semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Silakan ditiru, silakan dikembangkan. Kalau yang mau buka usaha ini silakan tanya-tanya ke saya, nanti saya bisa bantu apa aja yang harus dipersiapkan. Terus masalah-masalah apa atau kendala-kendala apa yang akan terjadi, nanti saya akan beritahu ke kawan-kawan. Oke kawan-kawan, saya akhiri video ini, semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.